Sumba Barat, walau terkenal untuk menjadi destinasi wisata, namun banyak penduduk lokal yang masih berjuang untuk mendapatkan penghasilan. Menenun, berladang, serta berjualan secara tradisional adalah sumber penghasilan utama mereka. Tuntutan sosial, hutang keluarga, kurangnya lapangan pekerjaan, serta keinginan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi keluarga membuat sebagian besar anak mudanya memilih untuk menjadi pekerja migran. Tapi yang mereka tak sadari bahwa mereka menjadi sasaran empuk sindikat perdagangan orang dengan janji manis kehidupan yang lebih baik. Potong kerbau lah berapa ekor, jadi keluarga kami kan jadi banyak utang gara-gara pesta. Jadi akhirnya aku kan lihat kan gak enak kalau ada orang minta utang, jadi keluar dari sekolah lah, pergi merantau cari duit supaya bantu. Berkat bujukan temannya dan janji mendapat gaji 3 juta per bulan, adik Orce melakukan hal yang sangat nekat. Waktu itu mama dengan bapak pergi di kebun, saya nggak izin, langsung saya pergi di merantau itu, teman yang ajak. Akhirnya itu kenal orang Flores itu namanya Mama Arif. Habis itu katanya kerja di Batam, makanya kami pergi ikut dia. Seperti mereka inilah yang tanpa dibekali informasi yang lengkap terkait alur, proses, hak dan kewajiban, serta negara tujuan menjadi jebakan bagi para pencari kerja. Semua janji manis pun sirna. Kenyataannya, kondisi kerja tak layak dengan gaji sangat minim seperti yang dialami oleh adik Orce. Bahkan ia tak tahu nasib 4 orang temannya yang pergi dengannya saat itu. Karena kemungkinan dijadikan pekerja seks komersial atau nasib buruk lainnya bisa saja menimpa mereka. Nusa Tenggara Timur, khususnya Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, menjadi fokus perhatian untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Tercatat dari tahun 2016 hingga 2020, sebanyak 843 orang, 11 orang laki-laki dan lainnya perempuan, bermigrasi untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Sedangkan migrasi untuk antar kota, antar daerah, sejumlah 582 orang dan seluruhnya perempuan. Bagaimanapun pemerintah harus melindungi masyarakat kita, khusus Sumba Barat. Jadi dia harus melengkapi lagi hal-hal lain, dokumen-dokumen lain, terutama perizinan dia supaya dia jangan ikut secara non prosedural. Misalnya ada surat izin dari orang tua, dia harus sehat jasmani dan rohani, dia harus membuktikan usia dia 18 tahun sampai 21 tahun. Perusahaan-perusahaan di kami yang sudah terdaftar, setelah itu baru kami wawancara, panggil mereka, kami wawancara, hadirkan orang tua semua, karena di situ nanti ada 2. Dia kepingin ke luar negeri atau orang tua yang kepingin ke luar negeri. Para perempuan baik dewasa maupun anak-anak yang diselundupkan ke negara lain biasanya dijadikan pekerja rumah tangga, pekerja seks, kawin kontrak, pengantin pesanan, atau pekerja anak. Mereka pun terpaksa menerima keadaan tersebut. Berbeda dengan Mama Selvi, tidak hanya sekali, tapi ia menjadi pekerja migran beberapa kali selama 5 tahun. Awalnya, ia mengikuti jalur prosedural. Berkat pengetahuannya tersebutlah yang kemudian menyelamatkannya dari jebakan perdagangan orang. Saya ini ingat-ingatnya pergi ke Malaysia dengan di Jakarta ini beda. Kenapa ini di Malaysia ini? Suratnya lengkap, izinnya lengkap, semuanya dari kepolisian, di kepala desa, dari dinas, semua kan lengkap. Kenapa ini bedanya di saya kerja di rantauan Jakarta ini, kenapa tidak pegang apa-apa, saya bilang gitu. Jadi itu sudah yang saya pikirkan, mereka itu resmi apa tidak, ini dikirim saja. Jadi hatinya saya itu sudah berpikir yang ini aneh, karena sudah aneh kan perberangkatannya itu. Stigma atau pelabel negatif yang menempel pada mereka dibagi menjadi beberapa sisi. Pertama, sisi dari mereka yang gagal membawa materi. Mereka yang tidak berhasil dianggap oleh masyarakat karena mereka pemalas dan kurang bekerja keras.
sehingga tak ada yang mau memperkerjakan mereka. Ya ada ketakutannya juga karena orang itu omongin saya yang tidak baik. Posisi ditangani ke polisi saja, dong bilang saya itu bikin yang aneh-aneh di sana, jadi saya ditangani polisi, gitu kata orang. Jadi mereka itu jelasnya itu karena IOM turunin bahan kios itu, jadi mereka tahu karena saya itu seorang korban. Kemudian dari sisi mereka yang menjadi korban perdagangan orang. Mereka yang pulang dalam keadaan hamil dianggap sebagai perempuan yang menyalahi norma karena mereka dianggap menjajakan seks. Kami ini kan sudah terjerumus dalam PSK sehingga kami itu dinilai bahwa sudah tidak baik. Nah, terus ya jangan-jangan ini kalau sudah seperti itu jangan sampai sudah ini, tertular HIV begitu. Jadi ini, mereka sendiri kan semakin ya, mengucilkan diri, terkucilkan. Nah, sehingga seperti itu kan kami memberi perhatian, mengunjungi atau kegiatan apa. Juga menjadi ya kecemburuan sosial di masyarakat itu. Nah, dia hidup baik, dia hidup itu karena ada perhatian dari orang lain. Seperti itu lagi. Inilah yang menggerakkan kesusteran Serafin membantu mereka yang menjadi korban perdagangan orang sejak tahun 2019. Karena pengalaman buruk para korban menambah deretan alasan untuk tidak mencari bantuan. Banyak juga yang menganggap bahwa kasus kekerasan dan pengalaman buruk yang mereka alami sudah terlambat untuk ditangani. Oleh karena itu, untuk menghilangkan stigma negatif ini, diperlukan kerjasama berbagai pihak. Seluruh masyarakat, khususnya mereka yang disegani dan dihormati, diberi pengetahuan dan pemahaman untuk membantu para korban, khususnya secara moral. Tapi adanya pengetahuan seperti ini, jadi masyarakat menjadi sadar bahwa kalau bermigrasi yang ilegal itu rentan menjadi korban perdagangan manusia. Keluarga tidak perlu merasa malu untuk melaporkan dan mencari bantuan bagi anggota keluarganya yang menjadi korban. Para korban pun mendapatkan kemudahan akses dalam mencari bantuan yang dibutuhkan, khususnya dalam mendapatkan pendampingan. Dengan program reintegrasi yang dilakukan, kini Mama Selvi memiliki kios untuk mendapatkan tambahan penghasilan sambil terus mendapat bimbingan. Sedangkan adik Orce dibantu kembali duduk di bangku sekolah dengan dibiayai serta dilengkapi keperluan sekolahnya. Walau harus mundur kelas dari yang seharusnya, tapi tidak menyurutkan keinginan adik Orce. Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, satgas, lembaga-lembaga sosial, serta masyarakat akan membantu mereka untuk pulih, serta mencegah terjadinya cerita serupa di kemudian hari. Serta secara konsisten diadakan sosialisasi sedini mungkin mengenai perdagangan orang. Diharapkan mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik serta tidak mudah tertipu. Semua orang berhak untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Dengan layanan migrasi yang mudah dan terjangkau, dapat menghindarkan masyarakat dari jerat perdagangan orang. Mari bersama melawan perdagangan orang. Lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi masyarakat.